Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Tapi sebelum kita mulai belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Anak-anak dipersilakan untuk mengkonfirmasi kehadirannya melalui kolom komentar dengan format nama lengkap dan nomor absen ya. Sebelum dimulai, supaya kalian lebih siap lagi untuk mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu punya sesuatu. Ikuti Ibu ya. Tangan ke atas, regangkan badan. Tangan ke samping, ayo tarik nafas. Tangan ke depan, ayo kita fokus. Duduk dengan rapi, kami siap belajar. Anak-anak sudah siap? Baik, apakah kalian masih mengingat cara apa saja yang bisa kita lakukan dalam menjaga kebersihan diri? Boleh nih sebutkan siapa yang masih ingat? Bagus sekali. Nah, sekarang coba kita lihat ke luar diri kita. Selain menjaga kebersihan diri, apakah kita perlu menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita? Mengapa ya? Tepat sekali. Menjaga kebersihan lingkungan itu sangat penting karena jika lingkungan kita bersih, maka kita akan menjadi sehat, nyaman, dan bahagia. Hari ini kita akan belajar cara menjadi pahlawan bagi lingkungan kita sendiri. Siapa yang mau jadi pahlawan? Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi contoh perilaku menjaga kebersihan lingkungan, perbedaan antara lingkungan yang bersih dengan lingkungan yang kotor, dan dapat memberikan contoh tindakan yang dapat dilakukan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Rangkaian pembelajaran yang akan kita lalui yaitu pengenalan, mendengarkan teks cerita, mengerjakan lembar kerja, mengerjakan lembar evaluasi berupa kuis, refleksi bersama, pengambilan kesimpulan, terakhir ada penutup. Tahukah kalian bahwa yang sedang kalian tempati sekarang itu juga dinamakan lingkungan? Anak-anak, tahu tidak apa itu lingkungan? Jadi, lingkungan adalah semua tempat yang ada di sekitar kita. Kira-kira jenis lingkungan ada apa saja ya? Yang pertama, lingkungan rumah, yang berarti lingkungan tempat kita tinggal bersama dengan keluarga. Yang kedua ada lingkungan sekolah, tentunya tempat kita belajar sehari-hari. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat, tempat kita berinteraksi dengan banyak orang selain di rumah dan juga di sekolah. Ternyata lingkungan kita bisa bersih itu berkat bantuan dari alat kebersihan. Tentunya anak-anak pernah melihat sapu, baik itu di rumah kalian, di sekolah juga pernah melihat. Jadi, sapu termasuk alat kebersihan. Sapu itu ada dua jenis. Yang pertama, sapu untuk lantai dinamakan sapu ijuk, dan sapu untuk halaman dinamakan sapu lidi. Yang sering kita lihat lagi yaitu adalah pel lantai. Untuk mengepel lantai agar menjadi bersih dan tidak lengket. Alat kebersihan selanjutnya yang pernah kita lihat juga
Namanya kemonceng. Kemonceng ini digunakan untuk membersihkan benda-benda di sekitar kita dari debu. Alat kebersihan selanjutnya yang kalian sering melihatnya di mana-mana dinamakan tempat sampah. Tempat sampah ini digunakan untuk membuang sampah tentunya. Ada 3 jenis. Yang warna hijau itu untuk membuang sampah organik yang bisa membusuk seperti daun kering, buah, sayuran, ataupun bekas makanan. Untuk yang warna kuning, untuk membuang sampah anorganik atau yang bisa didaur ulang dengan berbahan plastik seperti botol plastik, gelas plastik, ataupun kaleng. Lalu untuk yang warna merah, untuk membuang sampah dari bahan berbahaya seperti pecahan kaca ataupun benda yang bisa melukai. Selanjutnya, Ibu akan membacakan cerita yang berjudul Rahasia di Taman Pelangi. Anak-anak diharapkan dapat menyimak dengan baik dan juga didengarkan dengan baik ya. Rahasia kecil di Taman Pelangi. Pagi itu, Lani berjalan riang menuju Taman Pelangi, taman kecil yang sering ia kunjungi sepulang sekolah. Burung-burung berkicau, bunga-bunga berwarna-warni seolah melambai, dan angin sepoi-sepoi membuat suasana terasa hangat. Lani sangat senang bermain di taman ini. Ia selalu merasa seperti masuk ke dunia yang penuh warna dan kebahagiaan setiap kali melangkah ke sana. Saat sampai di dekat ayunan, Lani berhenti. Ia melihat beberapa bungkus makanan dan botol plastik yang tergeletak di tanah. Wajah Lani berubah sedih. Taman ini cantik sekali. Kenapa ada yang membuang sampah sembarangan? Gumamnya pelan. Ia tahu taman itu tidak akan terlihat indah jika dibiarkan kotor. Tanpa menunggu siapapun, Lani mengambil kantong kecil dari tasnya. Ia memang sering membawa kantong cadangan. Dengan hati-hati, ia memungut sampah satu persatu. Walau hanya sendirian, Lani merasa senang. Ia ingin membuat Taman Pelangi kembali bersih seperti biasanya. Kalau aku mulai duluan, yang lain pasti ikut menjaga, pikirnya. Setelah semua sampah terkumpul, Lani membuangnya ke tempat sampah. Taman itu pun kembali menjadi rapi dan indah. Lani tersenyum bangga. Ia tahu ia melakukan hal yang benar. Ternyata menjaga lingkungan itu tidak sulit ya, asal kita mau memulai, katanya sambil melihat taman yang kini kembali cerah. Dari cerita tadi yang sudah dibacakan, apa ciri-ciri yang membuat Taman Pelangi terlihat bersih dan indah? Ada benda apa saja ya yang membuat taman itu terlihat kotor sebelum dibersihkan? Tindakan apa yang dilakukan Lani untuk mengatasi masalah yang ada dalam cerita tersebut? Mengapa tindakan itu penting untuk dilakukan? Wah, jawaban kalian hebat sekali. Ternyata kalian sudah paham ya. Tempat bermain akan terlihat lebih indah jika kita jaga bersama-sama. Ingat selalu bahwa satu tindakan kecil dari kalian bisa membuat lingkungan jadi bersih dan nyaman, seperti halnya yang dilakukan oleh Lani tadi. Setelah ibu bercerita dan berdiskusi dengan kalian, ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan. Boleh langsung scan saja kode QR-nya yang ada di layar.
Diingatkan sebelum mengerjakan lembar kerja untuk mengisi nama lengkap, nomor absen, dan kelasnya ya, tentunya kelas 2. Ibu beri waktu selama 5 menit untuk mengerjakan. Dipersilakan. Setelah mengerjakan lembar kerja, anak-anak boleh untuk mengumpulkan kembali melalui kode QR yang tersedia. Setelah itu, ibu mempunyai lembar evaluasi. Anak-anak dipersilakan untuk mengerjakan lembar evaluasi dengan men-scan kode QR yang tersedia. Diingatkan kembali untuk mengisi dengan nama lengkap, nomor absen, dan kelas. Setelah kalian mengerjakan lembar kerja dan lembar evaluasi, ibu ingin mengingatkan kembali kalau perbedaan lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor. Jika lingkungan yang bersih itu lingkungan yang membuat kita terasa nyaman, dan lingkungan yang kotor itu lingkungan yang terasa tidak nyaman karena adanya sampah dan kotoran yang berserakan. Kalian selaku siswa memiliki peran aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dari pembelajaran hari ini, hal apa yang menurutmu menarik? Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, tindakan apa yang ingin kamu lakukan dalam menjaga kebersihan lingkungan? Mari kita semua menjadi agen kebersihan lingkungan dimanapun kita berada. Ibu mengucapkan terima kasih karena anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini. Boleh untuk berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Dari hasil lembar kerja dan lembar evaluasi nantinya akan ditindaklanjut, baik itu remedial maupun pengayaan dalam pembelajaran berikutnya. Dan materi yang akan dipelajari dalam pembelajaran berikutnya yaitu mengenai makhluk hidup dan kebutuhannya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Sekian dari Ibu, semangat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Ibu, semangat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya.